Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi Gaza, Palestina makin memburuk. Pengeboman terus terjadi tanpa henti selama lebih dari 24 jam. Hamas melakukan serangan mendadak dan besar-besaran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hamas mengatakan, serangan itu sebagai balasan atas penjajahan yang dilakukan Israel di tanah Palestina selama 75 tahun. Sudah 75 tahun Palestina dijajah. Ternyata Hamas selama ini tidak hanya diam. Sekarang Hamas memperlihatkan taringnya. Dan Hizbullah pun ikut membantu mengerahkan kekuatannya melawan serangan Israel. Menurut informasi NCBC Indonesia, sejak 7 Oktober, setidaknya 8.000 lebih warga Gaza meregang nyawa karena serangan Israel. Dilaporkan 2.000 lebih korban tewas adalah anak-anak. Sudah lama Palestina dan Israel ini bertikai, tapi jauh sebelum peristiwa itu terjadi, ternyata kitab suci Al-Quran sudah jauh-jauh hari memberitahukan konflik Palestina dan Israel. Dikutip dari sebuah tulisan Hatta Samsuddin Alsi. Berikut fakta-fakta yang telah digambarkan Al-Quran dan sekarang terjadi begitu nyata di Palestina. Fakta pertama, adanya Yahudi yang sadis dan bengis terhadap orang Muslim, serta senantiasa melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Maidah ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran surat Al-Maidah ayat 82. Fakta kedua, adanya kaum muslimin yang terusir dan terbunuh di Palestina karena keyakinan mereka yang beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Quran surat Hajj ayat 40. Al-Quran begitu jelas menggambarkan fakta adanya orang-orang yang terusir dan teraniaya hanya karena mereka teguh memegang akidah mereka. Penderitaan penduduk Palestina hari ini dan sejak setengah abad yang lampau adalah bukti real fakta Al-Quran di atas. Mereka teguh dengan agama mereka, yakin dengan kemuliaan Islam. Karenanya mereka tidak rela Masjid Al-Aqsa dikuasai Zionis Israel. Fakta ketiga, adanya skenario global di balik konflik Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Fakta keempat, adanya benih-benih kemunafikan yang mengganggu perjuangan jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Quran surat Al-Hasr ayat 11. Fakta Al-Quran dan juga fakta sejarah kenabian selalu mengingatkan kita adanya bahaya dari dalam. Jangankan hari ini, saat umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah, bahkan di barisan pasukan Rasulullah SAW di Madinah pun bercokol sekelompok munafik yang terus aktif menghasut dan menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Fakta kelima, ada banyak kaum muslimin, namun kaum muslimin lemah, tidak berdaya. Ada perubahan besar terjadi pada gaya hidup sebagian besar kaum muslimin pasca tumbangnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Banyak negara muslim dijajah oleh negara-negara barat dan penduduknya mulai mengadopsi pemikiran dan gaya hidup barat yang materialis. Akibatnya, cinta harta dan dunia mulai mengakar dalam kehidupan kaum muslimin. Pada saat itulah jihad yang membentengi kemuliaan Islam mulai menghilang. Al-Quran telah menggambarkan fakta tersebut dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu,
Berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran Surat At-Taubah ayat 38. Fakta keenam. Adanya sekelompok yang senantiasa mengusung tinggi jihad untuk menegakkan kalimatullah tanpa ragu dan gentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Al-Quran menyebutkan fakta akan adanya golongan yang senantiasa setia untuk memperjuangkan kejayaan Islam. Bahkan meskipun di antara mereka banyak yang telah berguguran, tidak sedikit pun yang membuat komitmen mereka untuk berjihad mundur dan luntur. Hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa tampilnya Hamas membuat kejutan besar sebagai gambaran real fakta Al-Quran tersebut. Itulah fakta Al-Quran yang benar-benar nyata terjadi di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.